Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة، insyaallah antum tidak akan bisa menjawab kalau ditanya kenapa tawaf 7 kali, kenapa subuh 2 rakaat, kenapa wudu mesti tangan dulu, kenapa azan hayya 'alas shalah cuma 2 kali, tidak 3 kali. Ini semua dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sejenis kita tidak bisa jawab. Bahkan para ulama tidak bisa jawab, bahkan Nabi SAW nggak bisa jawab, nggak tahu kenapa. Nah, beda. Sekarang gini, apakah seluruh permasalahan dalam agama seperti itu pertanyaannya tidak bisa dijawab? Belum tentu. Mari kita bandingkan dengan pertanyaan berikut. Kenapa kita disuruh salat sunat di rumah? Kenapa Rasulullah ketika pulang safar yang sekira sampai masuk Madinah itu malam, beliau tidak langsung pulang. Beliau membuat perkemahan dulu di sekitar Madinah. Padahal kalau mau langsung pulang, mungkin setengah jam nyampe. Tapi enggak, bikin perkemahan dulu, nginep dulu semalam. Ya, penduduk Madinah sudah tahu. Oh, itu Rasul dan para sahabat sudah dekat. Besok sampai Madinah. Kenapa? Ini ada jawaban. Tidak seperti kenapa tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, subuh 2 rakaat. Ya. Termasuk kenapa beliau sambil nunggu azan subuh, beliau tidur sejenak. Setelah berjam-jam beliau berdiri qiyamul lail, menjelang subuh beliau tidur sejenak. Kenapa? Ada jawabannya? Ada, ya. Nah, termasuk ketika Nabi melarang kita semua sepulang dari safar pulang malam-malam, mirip kayak tadi. Ya, Nabi kan melarang. Misalnya kita pulang dari Surabaya, pulang dari Makassar, pulang dari umroh, sampai ke rumah istri kita malam-malam. Dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa? Ini ada jawabannya. Ya. Termasuk ketika Nabi membuat kemah di masjid saat ketika i'tikaf, beliau bikin kemah. Ngapain? Padahal masjid ya insya-Allah sudah bisalah melindungi dari hujan, dari panas, walaupun sekedarnya, ya. Kenapa mesti pakai kemah segala? Ini pun ada jawabannya. Ya. Termasuk ketika Nabi menyuruh Aisyah, menyuruh para sahabat
Kalau diberi salam oleh orang Yahudi, jawab saja dengan wa'alaikum. Bukan wa'alaikumussalam, wa'alaikum. Ya. Kenapa? Ini pun ada sebabnya. Nah, pagi ini insyaallah ta'ala kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan ada jawaban. Kita tidak akan bahas kenapa subuh 2 rakaat, kenapa tawaf 7 kali, kenapa azan seperti itu, qomat seperti itu, kenapa azan harus genap, qomat harus ganjil, kenapa subhanallah 33 kali setelah salat, kenapa enggak sekalian 40. Kita enggak akan bahas, enggak ada yang sanggup. Nabi saja tidak menjelaskan. Ya. Kita akan bahas yang tadi. Ya. Kita awali dengan sebaik-baik salat adalah di rumah. Afdhalus salah fil bait illal maktubah, kecuali salat wajib. Ya. Kenapa beliau menyuruh kita salat qobliyah, ba'diyah dan seterusnya di rumah? Ada jawabannya. Jawabannya apa? Dalam rangka menyembunyikan amal. Karena kita disunahkan menyembunyikan amal ibadah kita yang makhdhah. Ya, tidak wajib memang, tapi dianjurkan. Yang tidak bisa disembunyikan seperti salat wajib, ya jangan disembunyikan. Salat wajib, jihad, haji, umrah, tentu sulit kita menyembunyikan. Enggak usah disembunyikan. Kalau salat sunat bisa disembunyikan, sembunyikan. Maka kita disuruh salat di rumah. Ya. Ada ilatnya, ada alasannya, ada. Yaitu sekali lagi agar orang-orang tidak tahu, agar kita bisa menyembunyikan. Dengan demikian antum tidak letterlek gitu. Beda dengan subuh 2 rakaat itu udah letterlek, udah nggak bisa dirubah-rubah. Tawaf 7 kali nggak bisa dirubah-rubah. Adapun sholat di rumah bisa dirubah-rubah. Kadang-kadang lebih baik jangan dirubah. Orang sholat di rumah tujuannya supaya kita bisa menyembunyikan amal ibadah. Ambil contoh, pulang sholat duhur, di rumah antum banyak orang, banyak saudara-saudara mungkin lagi hajatan. Antum lagi hajatan. Sementara pas habis sholat duhur itu di masjid udah pulang semua. Antum sendirian di masjid. Nah, saat itu mana yang lebih baik? Sholat ba'diyah di rumah apa di masjid? Jawabnya di masjid. Karena di masjid gak ada yang lihat, udah pulang semua. Di rumah justru dilihat oleh orang-orang. Antum tidak boleh bermadhab dhahiriyah. Sebaik-baik sholat sunat di rumah. Pulang sholat di rumah, ya, disaksikan oleh saudara-saudara semua. Nyari sajadah, sholat situ. Saudara-saudara pada lihat, ya. Justru terus antum mengatakan inilah yang terbaik, sholat qobliyah ba'diyah itu di rumah. Berarti antum tidak paham. Ya. Ada perintah-perintah Nabi yang tanpa alasan, nggak mungkin kita tahu ilatnya. Ada perintah-perintah Allah dan Rasulnya yang kita tahu ilatnya. Ya. Tapi sekali lagi tidak wajib. Seandainya kita sulit untuk menyembunyikan amal ibadah kita, ya nggak apa-apa, nggak usah disembunyikan. Antum rumahnya lumayan jauh, kalau antum sholat qobliyah di rumah sampai masjid sudah sholat bisa masbuk, ya jangan di rumah. Nggak apa-apa, bahkan lebih baik qobliyah di masjid.
Adapun rumah antum dekat sekali dengan masjid, bahkan menempel, qomat kedengeran, bahkan imam takbiratul ihram kedengeran, saking dekatnya rumah antum, ya tentu lebih baik qobliyah di rumah. Gitu ya. Karena ibadah itu sekali lagi, kalau kita bisa sembunyikan, sembunyikan. Banyak dari kita berat mau menyembunyikan kebaikan itu, berat. Apalagi hari ini banyak godaan. Nggak cerita, nggak ngomong-ngomong, nggak teriak-teriak. Lihat nih, saya qiyamul lail. Nggak teriak-teriak, tapi orang pada tahu semua, ya, karena bikin status gitu, ya. Bangunin temennya, saudara-saudara, kita hidupkan sunnah Nabi, ayo kita qiyamul lail. Ngomongnya jam 3, setengah 4 atau setengah 3, ya. Tentu orang-orang tahu semua dia sudah bangun, hebat ini, gitu. Kalau mau ngomongnya habis isya, gitu, ngingetin doang. Kita jangan mau ditipu oleh iblis, ya. Maka ada istilah talbisul iblis. Talbis iblis, tipuan iblis, ini mengerikan. Tidak ada celah sedikit pun, pasti dimasuki oleh iblis. Maka tidak ada yang digoda. Bahkan seandainya para nabi, para rasul tidak diselamatkan oleh Allah, tergoda. Tapi para nabi, para rasul dijaga oleh Allah sehingga maksum. Di luar para nabi, para rasul, tidak ada yang tidak ditipu oleh iblis. Apa? Abu Bakar, Umar. Hanya para sahabat selalu kembali kepada kebenaran. Akhirnya diselamatkan oleh Allah. Banyak dari kita, yang ustadz, yang kiai, yang ulama, yang orang alim, yang orang saleh, yang jauh dari dosa-dosa besar, semuanya didatangi oleh iblis. Nggak dari sini-sini, nggak dari sini-sini, nggak dari sini-sini, ya. Maka salah satu cara untuk menutup celah adalah tutupi kebaikan kita, pamerkan kepada Allah saja. Pamer, betul, kita disuruh pamer. Pamerkan kepada Allah. Kita khusyuk, kita menangis, kita ruku, sujud lama, pamerkan di hadapan Allah. Maka kalau menjadi imam, ya yang sederhana. Yang sederhana. Nabi marah kepada Mu'ad bin Jabal ketika menjadi imam salat Isya, berlama-lama, panjang bacaannya. Ini menjadi fitnah. Kalau mau panjang, nggak sholat sendiri, ya. Ini untuk menutup talbisul iblis. Termasuk sholat di rumah ketika hujan. Apakah ini ada ilatnya? Ya. Sebab kalau nggak ada ilatnya, ketika gempa, ketika tanah longsor, ketika becek nggak karuan, kita masih wajib ke masjid. Kan yang nggak wajib cuman hujan. Berarti ini nggak memahami ilat. Ini bisa dikiaskan. Nabi nggak nyebut-nyebut tentang macet misalnya, kebakaran misalnya, atau bahaya misalnya. Nabi cuman menyebut al-matar, hujan, turunnya air dari langit. Apakah ini cuman hujan dibatasi? Tidak, ya. Oleh karena itu ada orang yang hujan lebat, tapi dia masih wajib ke masjid. Kenapa? Karena antara dia dengan masjid, antara rumah dia dengan masjid, antara rumah orang-orang di situ,
mungkin ada sekitar seratusan keluarga. Dengan masjid itu cuman beda apa? Beda lantai. Cuman beda lantai. Lantai 15 masjid semua. Lantai 14 kamar-kamar apartemen. Begitu pula lantai 13, lantai 12. Apakah ketika hujan lebat kemudian mengatakan ini hujan, nggak wajib ke masjid? Nggak bisa, nggak ada hujan di situ. Mana hujannya? Ya, hujannya kan jauh sana. Iya kan? Nggak ada hujan. Orang atapnya sama. Kita jangan hiriah. Hujan, Nabi nyuruh sholat di rumah. Hujan mana? Ya, kita cuma tahu saja dari kaca hujan atau dari berita. Kita nggak merasakan hujan sama sekali. Orang antara rumah kita dengan masjid satu atap, gitu ya. Apalagi nggak pakai melangkah, apalagi itu cuman apa istilahnya pakai lift, ya, maka tetap diwajibkan, gitu ya. Sebaliknya, hujan gerimis, cuman rintik-rintik. Tapi ketika kita keluar dari rumah menuju masjid, akan menimpa air itu ke kepala kita atau ke apapun yang kita pakai. Taruhlah kita bawa plastik, taruhlah kita pakai daun pisang, payung, segala macam. Apakah rukhsah untuk tidak ke masjid hilang karena ada payung? Tidak hilang. Tidak hilang. Walaupun ada payung. Kecuali, bisa diteruskan? Kecuali payung tersebut bisa apa? Bisa menghentikan hujan. Antum buka payung, begitu payung dibuka, hujan berhenti. Wajib ke masjid. Apa iya payung bisa menghentikan hujan? Ya, kan nggak bisa. Jadi payung itu cuma menutupi badan kita, kepala kita dari guyuran air dari langit. Apakah dengan demikian kemudian rukhsah tidak ke masjid hilang? Tidak hilang. Ya. Kemudian tadi, kenapa Rasulullah alaihi salatu wassalam tidur sejenak setelah berjam-jam qiyamul lail sebelum berangkat ke masjid? Apakah ini ada ilat? Ada. Agar apa? Agar ketika ke masjid bertemu dengan kaum muslimin, bertemu dengan para jamaah, itu nampak segar, seolah-olah baru bangun tidur. Nggak ada tanda-tanda habis berdiri berjam-jam. Ini dia menghilangkan apa ya tadi, bekas-bekas kesolehan, gitu. Karena kesolehan kita, ibadah-ibadah sunat kita tadi kita disuruh sembunyikan. Nabi tidak mau dan tidak mencontohkan salat subuh dengan lemes, ngantuk-ngantuk, menunjukkan kepada para sahabat bahwa beliau habis berdiri berjam-jam. Antum bisa bayangkan berapa jam baca Al-Baqarah, kemudian sampai selesai ya, kemudian An-Nisa sampai selesai, kemudian mundur Ali Imran sampai selesai, 3 surat panjang. Habis itu baru ruku. Berapa jam coba? Walaupun tetap Al-Baqarah belum sempurna, belum seperti ketika beliau wafat ya. Ali Imran belum sempurna, An-Nisa belum sempurna. Ya, tapi paling kurang berapa ayat. Nah, dohirnya ini kan di akhir-akhir, sudah jauh di Madinah, lama di Madinah, ya kan? Sampai Hudzaifah jujur mengatakan, hampir-hampir aku berniat buruk. Hampir-hampir aku berniat buruk. Maksudnya, ingin meninggalkan Nabi SAW, batalin. Gitu. Karena saking lamanya berdiri. Itu dalam satu berdiri.
ya, 3 surat panjang dibaca sekaligus. Dan antum tahu bacaan Nabi adalah tertil. Jelas toknya, jelas shinnya, jelas sodnya, panjang pendeknya, makharatnya, tajwidnya. Berapa jam? Itu 1 rakaat. Ya tentu setelah selesai sholat ngantuk, lemes, penat, ya kan? Ketika bertemu orang-orang kelihatan, gitu. Nah, ini Nabi ingin tutup. Nabi nggak mau terlihat oleh jamaah, oleh orang-orang. Sunnah bagi kita seperti itu. Maka ketika antum bangun malam sholat berjam-jam sambil menunggu subuh, disunnahkan tidur sebentar dengan berbantalkan tangan kanan. Ya, saya pernah di satu masjid di kampung saya, itu ditirukan seperti itu. Ditirukan seperti itu, tapi bukannya tidur, malah baca Allahumma Jibril wa Mikail. Ya, jamaahnya ikut tiduran seperti itu di masjid itu. Saya kira mereka salah paham bahwa Nabi melakukan itu betul, tapi waktunya yang kurang tepat. Mereka menjelang qomat, habis azan. Kalau Nabi kan sebelum, ya. Walaupun ada beberapa riwayat memang. Tujuan Nabi adalah bukan ibadah mahdhah. Tidur di sini bukan ibadah mahdhah. Artinya sekali lagi untuk menghilangkan bekas-bekas ketaatan itu. Ya. Biarkan Allah yang membikin sendiri bekas-bekas ketaatan itu, jangan kita lalu menampakkan. Ini luas, ya. Apapun ucapan antum, apapun perbuatan antum yang menunjukkan bahwa antum habis melakukan qiyamul lail berjam-jam, puasa, sedekah, lebih baik jangan. Lebih baik hentikan. Saya tidak mengatakan haram, ya. Lebih baik hentikan. Ya. Ngobrol begini, begitu, ya. Kita lanjutkan. Apa yang Nabi perintahkan kepada Bilal ketika adzan? Masih ingat? Nabi perintahkan kepada Bilal, Ibnu Umi Maktum, Abu Mahdhurah, ini muadzin Nabi, ya. Nah, khusus Abu Mahdhurah ini hilang. Sekarang hilang. Kita belum pernah dengar azan Abu Mahdhurah, padahal sunnah. Dan Imam Syafi'i justru hanya mengakui azannya Abu Mahdhurah saja, ya. Hari ini sampai Masjidil Haram, Masjid Nabawi, negeri yang paling sunnah di muka bumi ini, tidak melaksanakan Abu Mahdhurah, belum pernah, ya. Yaitu azan seperti biasa, sebelum hayya 'alas shalah, balik lagi ke syahadat, ya. Jadi syahadatnya itu diulang lagi. Azan seperti biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, sebelum hayya 'alas shalah balik lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Saya kira nggak ada, ya, nggak ada. Nah, kembali ke azan, Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan Bilal ketika azan itu untuk naik, ya, dan dilakukan di luar masjid, naik ke tempat yang agak tinggi. Bahkan ketika hayya 'alas shalah, beliau perintahkan Bilal untuk nengok ke kanan. Ketika hayya 'alal falah, beliau perintahkan kepada Bilal untuk nengok ke kiri. Gitu. Apakah ini ada ilatnya? Ada alasannya? Jawab ada. Mudah difahami. Apa? Supaya azannya Bilal itu supaya kedengeran kemana-mana. Maka di luar masjid, naik ke tempat yang agak tinggi, menengok ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Tentang menengok ke kanan, ke kiri, ada sedikit
pembahasannya. Nah, apakah yang dilakukan Bilal, yaitu azan di luar masjid, tempat agak tinggi, sekarang masih perlu dilakukan? Jawabnya, tidak perlu. Tidak perlu. Kenapa? Karena perintah Nabi tersebut ada ilahnya, ada alasannya. Berbeda ketika Nabi menyuruh tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, pakai pakaian ihram, subuh 2 rakaat. Ini nggak ada alasannya. Betul-betul rahasia. Nanti hanya akan dibuka nanti di surga insyaallah. Sekarang kita sami'na wa ata'na. Adapun tentang Bilal ini kita tahu. Nah, sekarang sudah tidak perlu lagi dilakukan karena sudah ada pengeras suara. Pengeras suara. Termasuk muballigh. Muballigh itu balagha yuballighu, isim fa'ilnya muballigh, itu penyampai, pengeras lah bahasa tepatnya, itu pengeras. Dulu perlu sekali. Dulu diriwayatkan ahlul hadis itu ketika membacakan hadis ada mubalighnya, ada penyampainya, ada pengerasnya, bukan pengeras suara berupa mic ya, belum ada kan, berupa orang. Jadi kalau Imam Bukhari misalnya mengatakan haddatsana Yahya bin Ma'in, sebelah sana teriak haddatsana Yahya bin Ma'in, sebelah sana lagi teriak haddatsana Yahya bin Ma'in, agar ribuan jamaah yang hadir itu mendengar semua. Ribet banget ya. Kalau kita bayangkan ribet banget, tapi luar biasa hari itu. Puluhan ribu yang datang ke majelisnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, luar biasa. Semangat kita mencari ilmu nggak ada apa-apanya dengan semangat mereka mencari ilmu. Kadang-kadang semangat kita cari ilmu, semangat apa? Semangat datangnya doang. Ya, nyatet enggak, merhatiin enggak, ya, kadang-kadang mojok, ya. Tapi semangat datangnya kadang-kadang kita begitu ya. Kalau zaman dulu luar biasa, semangat semuanya. Semangat semuanya. Yang menghafal, yang menulis, yang murajaah, ya luar biasa. Luar biasa kaum salaf kita. Termasuk yang terjadi di Masjidil Haram. Kan ribuan jamaah di Masjidil Haram bukan cuma sekarang. Dari zaman dulu. Mungkin 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu sudah ribuan jamaah salat di Masjidil Haram. Padahal 200 tahun yang lalu sepertinya belum ditemukan pengeras suara. Kan nggak mungkin yang barisan belakang mendengar takbirnya imam. Perlu muballigh. Imam Allahu Akbar, mungkin 10 meter di belakangnya Allahu Akbar, 10 meter belakangnya lagi Allahu Akbar. Ya. Kalau sekarang kira-kira perlu apa tidak? Ya tentu nggak perlu. Tentu nggak perlu ya. Entah pertimbangan apa di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram masih melakukan itu. Ya, masih melakukan itu. Ini semakin membuktikan kepada kita bahwa kebenaran yang paling tepat itu adalah milik Allah dan Rasulnya, diikuti para sahabat. Di luar Rasul dan para sahabat bisa benar bisa salah, siapapun dia, siapapun mereka. Negara yang paling sunnah sekalipun di muka bumi, yang paling bertauhid di muka bumi seperti Saudi, apakah semuanya benar? Belum tentu. Apakah isi di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram semuanya benar? Belum tentu. Ya. Ini kemah tadi. Ya. Kemah. Kenapa Nabi bikin kemah ketika i'tikaf? Apakah itu mahdoh? Nggak ada pembahasan. Kalau mahdoh nggak ada pembahasan, pasti para sahabat juga bikin kemah. Nggak ada riwayat kan? Yang bikin kemah cuman Rasulullah, habis itu istri beliau bikin kemah. Itu pun dibubarkan oleh Nabi karena Nabi melihat ada sesuatu yang buruk di situ.
dalam rangka saddud dzari'ah, menutup pintu bahaya. Ini bahaya nih kalau dibiarkan. Bahwa ada kebaikan istri-istri beliau itikaf, betul, tapi bersaing membikin kemah, ini yang buruk. Daripada ada kebaikan tapi ada keburukan juga, mending nggak usah sama sekali. Kan kaidahnya begitu. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan diri dari keburukan, dari dosa, itu harus lebih diutamakan daripada mencari kebaikan, mencari pahala. Daripada dapat pahala, dapat dosa juga, mending nggak usah dapat pahala sekalian. Gitu. Karena mendapatkan pahala itu tidak wajib. Kan begitu kaidah mengatakan. Dapat pahala itu kok nggak wajib gimana? Bukankah kalau kita sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dapat pahala? Berarti kalau nggak dapat pahala, kita nggak sholat subuh, nggak sholat duhur, nggak sholat asar. Betul? Tidak betul. Ya? Kita sudah sholat subuh, sholat duhur berjamaah, mengikuti syarat rukun dari Nabi SAW, menghadap kiblat, menutup aurat, bersih dari hadas kecil, dan seterusnya. Sah sholat kita. Kita sudah dicatat sebagai orang yang sholat, menjalankan sholat. Tapi kita nggak dapat pahala. Mungkinkah? Mungkinkah? Mungkin. Mungkin, terserah Allah. Memberikan pahala atau tidak, menerima amal ibadah kita atau tidak, terserah Allah. Dan kita tidak tahu rahasia itu. Yang kita tahu adalah sholat kita sah atau tidak. Itu harus tahu. Kalau nggak tahu, bahaya. Harus tahu. Kalau tahu bahwa sholat kita tidak sah, diulang. Seperti Umar pernah mengulang sholat karena beliau sadar, yakin bahwa sholat tadi nggak sah. Karena belum mandi junub. Maka beliau mandi junub, kemudian sholat lagi. Itu syarat dan rukun. Sah dan tidak sah kita harus tahu. Adapun diterima oleh Allah atau tidak, berpahala atau tidak, hanya Allah yang tahu. Kita semua tidak tahu. Ya. Maka seharian kita nggak dapat pahala, nggak berdosa. Ya. Yang penting kewajiban itu kita amalkan. Gitu. Maka dari sini para imam menyimpulkan, ketika kita sholat 5 waktu ya, bukan yang lain. Ketika kita puasa Ramadan, bukan yang lain, Ramadan. Ketika kita bayar zakat, ketika kita melaksanakan haji rukun Islam, bukan haji kedua, ketiga, keempat ya, haji pertama. Ini ada berapa tujuan? Ada 2 tujuan. Ada 2 tujuan. Tujuan pertama, menggugurkan kewajiban. Jadi kewajibannya dulu digugurkan. Menjadi orang yang sudah melaksanakan kewajiban. Dengan apa? Dengan memenuhi syarat dan rukun, mengikuti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Tujuan kedua, baru pahala. Untuk pahala ini nggak ada yang tahu, ini rahasia. Maka untuk pahala ini kita hanya bisa berdoa, ya Allah terimalah amal kami, Rabbana taqabbal minna. Gitu ya. Kembali ke kemah Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau membikin kemah. Dan sekali lagi, ini bukan mahdah. Ini ada alasannya. Kalau itu mahdoh tanpa alasan, sekali lagi, para sahabat pasti mengikuti beliau bikin kemah. Ternyata tidak. Berarti ada sesuatu. Apa? Agar beliau tidak didatangin orang, tidak ditanya-tanya, tidak diajak ngobrol. Ya. Beliau ingin dalam iktikaf ini betul-betul antara beliau dengan Allah, tapi harus di masjid. Iktikaf kan harus di masjid, bukan di rumah. Di masjid, tapi nggak ngobrol, nggak tanya jawab, dan seterusnya. Padahal sulit kan? Ya jangankan Rasulullah ya. Sekarang ada seorang ulama besar, nggak usah ulama besar lah, ulama kecil atau seorang ustaz. Ketika ada satu masjid, ya tentu ada yang datang 1, 2, 3 nanya-nanya begini begitu, masa mau ditolak? Ini Rasulullah alaihi salatu wassalam
yang ketika ditanya jawabannya pasti wahyu. Maka begitu semangat sekali para sahabat, tanya ini, tanya itu, mumpung bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi nggak mau, karena i'tikaf itu betul-betul beliau ingin antara beliau dengan Allah. Tidak ngobrol, tidak tanya jawab, dan seterusnya. Maka bikin kemah. Ya. Mungkinkah kemah ini bisa diganti supaya kita nggak diajak ngobrol, supaya kita nggak ditanya-tanya, supaya nggak habis waktu, supaya kita konsentrasi baca Al-Quran, tafakkur, tadabbur, munajat dengan Allah, dan seterusnya, tanpa bikin kemah. Kemah kan cuman alat doang tadi. Ya, apakah sekarang kita juga harus bikin kemah? Tidak. Kita bisa iktikaf tanpa ditanya-tanya, tanpa disamperin orang. Caranya gimana? Ya, caranya gimana? Cari masjid yang orang-orang nggak kenal sama kita. Ini cari masjid yang biasa kita di situ. Habis buat ngobrol. Ya. Kan apalagi laki-laki, ya kan, ketemu temen kan, ya begitulah. Dari jam 9, jam 10, jam 11 ngobrol, ya. Entar martabak datang, entar apa, cilok datang, kopi datang, habis buat ngobrol, buat cemilan. Kapan tafakurnya, tadaburnya? Cari masjid, ya, masjid saudara-saudara kita yang belum kenal sunnah, yang nggak kenal atau yang nggak ngadain, masuk kita ke situ nggak boleh, ya kan? Nggak ngadain, kita jam 2:30 lah ke situ, salat tahiyatul masjid, habis itu baca Al-Quran, jangan qiyamul lail, kan udah tarawih tadi malam, kan gitu. Kan lebih dari 11. Aisyah mengatakan mazada Rasulullah alaihi raka'atan fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. Persaksian manusia yang paling tahu tentang ibadah malam Nabi, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah belum pernah sholat malam lebih dari 11, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Ya, tadi malam sudah 11, ya sudah. Masa ditambah lagi? Masa lebih dari Nabi alaihi salatu wassalam? Kurang dari Nabi mungkin, lebih dari Nabi nggak mungkin. Nabi itu udah yang paling sempurna. Tidak mungkin kita lebih banyak dari Nabi SAW. Lebih banyak ya nggak benar, salah, bid'ah. Kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Baca Al-Quran kan nggak ada yang ganggu, orang nggak ada yang kenal, atau nggak ada orang di situ, emang nggak ngadain. Ini sengaja cari masjid yang ngadain, ya, yang banyak ikhwannya, ya, habis buat ngobrol, ya, gitu kira-kira. Termasuk kemah yang dibikin oleh Nabi SAW di luar atau di dekat kota apa tadi? Madinah. Jadi ketika beliau dan para sahabat pulang dari safar, pulang dari perang, mungkin 2 bulan, mungkin 1,5 bulan, tidak bertemu istri, keluarga, pas sampai Madinah, Isya misalnya, atau lebih dari Isya, atau tengah malam, Nabi tidak pernah langsung pulang. Dan itu sesuai dengan larangan beliau. Jangan engkau ketuk pintu istrimu di tengah malam, di malam hari ketika engkau pulang dari safar. Maka beliau contohkan, beliau bikin perkemahan dulu sekitar Madinah, dan dilihat oleh penduduk Madinah. Para istri, anak-anak tahu, oh Rasul dan para sahabat besok pagi atau besok siang sampai Madinah. Ya, karena sudah bikin perkemahan. Kalau mau langsung pulang ke Madinah bisa, mungkin setengah jam atau 1 jam sampai. Tapi Nabi tidak. Nabi membuat perkemahan dulu. Apakah perbuatan Nabi harus kita contoh, harus kita tiru? Jadi kalau kita pulang umrah nih, atau pulang dari Makassar, atau pulang dari Kuala Lumpur, ya, 2 minggu, 1 bulan, begitu kita pulang ke Ciledug misalnya, cari hotel dulu di Cipondoh gitu, ya, nginep dulu,
Ya, kalau kira-kira sampai Ciledug malam ya, kita nginep dulu semalam di Tangerang. Apa ya seperti itu? Itu madhab Dhahiriyah. Berarti nggak faham ilah. Ya. Nabi sengaja bermalam dulu agar apa? Untuk memberikan kesempatan kepada para istri untuk bersih-bersih rumah, berdandan, dan seterusnya. Agar ketika 2 bulan, 2,5 bulan tidak ketemu istri, begitu ketemu istri dalam keadaan sudah wangi, sudah dandan, sudah cantik, sudah mandi, sudah bersih. Gitu ya. Jangan sudah 2 bulan gak ketemu istri, begitu ketemu, wah, mana bau, mana belum mandi, mana pemandangan yang tidak enak. Ya, ini dia. Rasulullah alaihi salatu wassalam membimbing kita bukan hanya tentang akhirat, tentang ibadah, wudu, salat, ruku', sujud. Ternyata hubungan suami istri pun diatur oleh beliau supaya nyaman, nikmat. Tidak kemudian ada sesuatu keburukan. Gitu ya. Inilah Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling sempurna di muka bumi ini, mencontohkan hal-hal yang baik. Dengan demikian nggak perlu bagi kita hari ini untuk nginep dulu semalam dekat rumah kita. Cukup? Iya, cukup telepon, cukup WA, ya, mudah sekali, sangat mudah sekali untuk mengamalkan sunnah Nabi ini. Di zaman Nabi berat sekali, sangat berat sekali. Banyak dari kita malah udah mudah nggak mau ngamalin, ya, nggak WA, nggak telepon, nggak ngasih tahu. Alasannya mau ngasih kejutan. Nah, ini nggak ada sunnahnya ya. Ngasih kejutan itu nggak ada sunnahnya, nggak ada sunnahnya. Justru kita disuruh memberitahu istri kita supaya siap, supaya membersihkan diri. Gitu ya. Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, jawabnya waalaikum, titik. Sebetulnya tidak seperti itu. Sebetulnya tidak seperti itu. Kenapa Nabi menyuruh Aisyah dan para sahabat menjawab salamnya Yahudi dengan waalaikum? Karena orang-orang Yahudi memberikan salam kepada Rasul dan para sahabat tidak benar. Diplesetkan, sengaja diplesetkan, disalahkan. Bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini yang assam itu artinya celaka, binasa, mati. Maka waktu itu Rasulullah bersama Aisyah. Datang orang Yahudi mengucapkan salam, dan itu bukan sekali-kalinya. Artinya selama ini memang seperti itu. Yahudi itu memplesetkan, bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum. Aisyah dengar, Rasul juga dengar, tahu. Marah Aisyah, marah dengan menjawab waalaikum laknatullah wa ghadabullah ya ikhwanal qiradatul khanasir. Ya, dan bagi kalian laknat Allah, kutukan Allah, murka Allah, wahai saudara-saudaranya kera dan babi. Ya, Aisyah ya marah. Kata Nabi, nggak usah Aisyah, nggak usah terlalu panjang kan, emosi lagi, dengarnya nggak enak ya. Dan Nabi tidak menyalahkan ucapan Aisyah bahwa mereka saudara kera dan babi. Memang di antara mereka ada yang menjadi kera dan babi, tapi bukan keturunan ya. Bukan keturunan. Artinya kera dan babi itu tidak beranak pinak. 3 hari setelah menjadi kera dan babi itu mati. Nabi tidak menyalahkan ucapan Aisyah bahwa mereka adalah saudaranya kera dan babi. Yang disalahkan oleh Nabi terhadap Aisyah menjawab dengan begitu panjang. Cukup dijawab dengan pendek.
apa? Wa'alaikum. Kalau bahasa kita, kamu juga seperti itu. Kan di doa